Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan dan saya akan membantu Anda semua ya pada perkuliahan yang kedua ini ya. Kita akan menggunakan video mengingat aplikasi yang universitas gunakan saat ini sedang dalam kondisi perbaikan dan kuliah tetap harus kita laksanakan. Oleh sebab itu saya berinisiatif ya kan mencoba media lain yang pada hari ini kita menggunakan video ini. Nah, pada pertemuan kedua ini ya kita membahas mengenai konsep dasar manajemen konflik. Nah, konflik bermakna suatu perkelahian, perangan atau perjuangan, yaitu yang berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Kemudian arti kata tersebut berkembang menjadi ketidakpastian yang tajam atau posisi atas berbagai kepentingan. Jadi apabila ya ada perkelahian kontak fisik ya itu akan berarti atau bermakna itu adalah konflik ya. Akan tetapi konflik dalam saat ini itu bukan hanya perkelahian ya kan, perang antar pemikiran ya, antar omongan atau pembicaraan itu sudah suatu konflik yang tidak kelihatan secara fisik tetapi maknanya itu sudah peperangan, seperti itu perkelahian. Pengertian manajemen konflik. Nah, ada serangkaian aksi dan reaksi yang dilakukan oleh para pelaku konflik atau pihak ketiga secara rasional dan seimbang untuk mengendalikan situasi dan kondisi perselisihan atau pertikaian yang terjadi antar beberapa pihak. Seperti itu. Jadi pengertian manajemen konflik ya adalah serangkaian aksi ya, apabila ada aksi dan reaksi yang dilakukan oleh para pelaku konflik ya kan, seperti itu. Nah, pendekatan di dalam manajemen konflik ya berorientasi pada proses yang mengarah ke dalam bentuk komunikasi ya pada katanya ya. Jadi mengarah pada bentuk komunikasi dari pelaku konflik dan pihak ketiga. Jadi pendekatannya harus kita melakukan komunikasi yang baik ya, dan bagaimana mereka mempengaruhi intervensi dan kepentingan, seperti itu. Di masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, konflik sering terjadi baik dalam pelaksanaan operasional bisnis, kehidupan bermasyarakat, dan berbagai perkembangan inovasi. Jadi pelaksanaan bisnis ya, operasional dalam organisasi itu rentan atau akan banyak sekali konflik-konflik di dalamnya. Nah, satu antara yang lainnya ya kan berebut untuk mencari posisi, ya mencari perhatian, ya cepat untuk menaikkan karir ya, yang secara tidak sehat, dan itu akan menimbulkan konflik-konflik dalam kehidupan bermasyarakat ya. Seringkali beda pilihan, beda pemikiran ya kan,
beda prinsip itu akan menimbulkan konflik-konflik yang hal-hal kecil akan menjadi besar seperti itu, ya. Nah, definisi manajemen konflik menurut para ahli, ya, saya mengambil dari Mineri di tahun 80, ya. Nah, menurut Mineri mendefinisikan manajemen konflik adalah suatu proses rasional yang sifatnya interaktif, di mana proses tersebut terjadi secara terus-menerus, mengalami penyempurnaan hingga tercapainya model yang ideal dan representatif, ya. Nah, ini pada pendapat dari tahun 1980. Nah, selanjutnya saya juga mengambil definisi menurut Howard Ross tahun 1993. Howard Ross mendefinisikan manajemen konflik sebagai langkah-langkah yang diambil pelaku atau pihak ketiga yang bertujuan untuk mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu, yang mungkin atau tidak menghasilkan air berupa penyelesaian konflik, dan mungkin atau tidak menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, dan bermufakat atau agresif. Nah, itu adalah pendapat dari Howard Ross, ya, di tahun 1993. Nah, ada teori-teori utama mengenai penyebab konflik. Nah, satu, kita bisa lihat teori kebutuhan manusia, ya. Nah, konflik disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia, fisik, mental, sosial, yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Jadi, apabila ada kebutuhan manusia yang terhalangi, tentunya akan terjadi suatu konflik. Bisa itu konflik yang kecil, sedang, atau besar, yang tergantung kebutuhan manusia seperti apa. Nah, hal yang sering menjadi inti pembicaraan adalah identitas, pengakuan, partisipasi, otonomi, dan keamanan. Yang sering ini terjadi. Keamanan, ketidaknyamanan seseorang di suatu daerah, itu akan terjadi konflik. Nah, pendekatannya mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, serta menghasilkan opsi-opsi untuk memenuhi kebutuhan itu. Ya, keamanan contoh. Terjadi konflik apabila hasil tani rakyat tidak bisa dikirim, ya, karena banyaknya seperti halnya contoh adalah perampasan atau yang sebenarnya yang menyebabkan kerugian, ya kan. Upayanya bagaimana? Yaitu dengan mengarahkan atau meminta bantuan aparat keamanan setempat untuk mengawal. Nah, itu, ya, untuk contoh kecil. Selanjutnya, teori identitas. Konflik disebabkan oleh identitas yang terancam, yang berakhir dari hilangnya suatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak tuntas. Nah, pendekatannya memfasilitasi lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang berkonflik, sehingga dapat mengidentifikasikan ancaman dan ketakutan yang bertujuan untuk membangun empati dan rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang konflik. Seperti itu, ya. Nah, 3, itu ada namanya teori hubungan masyarakat. Ya, konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus-terus terjadi. Nah, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Nah, pendekatan meningkatkan rasa saling pengertian dan komunikasi antar kelompok yang konflik, dan mengupayakan toleransi dengan tujuan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman.
teori kesalahpahaman antar budaya. Ya, konflik disebabkan karena ketidakcocokan dalam cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Nah, pendekatannya menambahkan pengetahuan mengenai budaya yang lain, meningkatkan keefektifan komunikasi antar budaya, mengurangi stereotip negatif yang mereka miliki tentang pihak lain. Nah, kelima, ada teori transformasi konflik. Nah, konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Ya. Nah, keenam, ya kita bisa lihat di sini ada teori negosiasi prinsip. Konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan perspektif tentang konflik oleh pihak-pihak yang berkonflik. Pendekatannya membantu pihak yang berkonflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu, serta memampukan mereka untuk bernegosiasi dengan kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap. Kemudian melancarkan proses kesepakatan yang saling menguntungkan antar semua pihak. Nah, ada di sini ialah tujuan manajemen konflik. Ya. Nah, tujuannya kita bisa lihat. Ya, mencegah dan meminimalisir terjadinya gangguan terhadap anggota organisasi, sehingga dapat fokus pada visi dan misi perusahaan atau organisasi. Yang membangun rasa saling menghormati antar sesama anggota organisasi dan menghargai keberagaman. Ya, selanjutnya meningkatkan kreativitas anggota organisasi dengan memanfaatkan konflik yang terjadi. Nah, ini adalah manfaat manajemen konflik di perusahaan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ya, mengembangkan kompetensi. Ya, implementasi manajemen konflik yang baik akan meningkatkan dan mengembangkan kompetensi perusahaan, khususnya dalam hal kompetensi non-teknis dalam perumusan dan penerapan strategi manajemen konflik yang tepat. Maka kemampuan perusahaan dalam menangani konflik internal akan semakin kuat. Jadi, apabila konflik-konflik dalam perusahaan ini yang sifatnya adalah konflik yang kecil dan selalu menyelesaikan dengan baik oleh setiap anggota perusahaan, itu akan mengembangkan kompetensi mereka masing-masing. Kedewasaannya akan teruji. Kedua adalah evaluasi sistem. Jadi perusahaan sulit melakukan evaluasi terhadap efektivitas suatu sistem jika tidak terjadi konflik di dalamnya. Jadi bagaimana perusahaan itu akan dewasa? Iya kan? Bagaimana akan dewasa? Di mana di dalamnya tidak terjadi konflik. Bukan konflik yang besar, tetapi ada konflik yang memang ada. Nah, dari konflik itu kan nanti akan melakukan evaluasi, akan melakukan review, ya. Dengan begitu, ya kan, ini menjadi suatu pelajaran ke depan supaya tidak terjadinya konflik-konflik yang terulang-ulang lagi. Gitu. Nah, demikian adalah kuliah
kita. Ya, ini adalah penjelasan saya pada pertemuan kedua ini dengan judul konsep dasar manajemen konflik. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama pada minggu lalu melalui Zoom meeting, ya, saya memberikan tugas melalui learning. Ya, nah, tetapi melihat kondisi ya e-learning yang sangat sulit untuk diakses, ya, dan banyak keluhan dari beberapa mahasiswa, ya, saya memutuskan kita untuk sementara ini menggunakan media video seperti ini sampai menunggu e-learning membaik. Nah, tugas yang sudah saya berikan pada minggu lalu, ya, Anda bisa kumpulkan melalui email, ya, melalui email, ya. Nah, silakan nanti email ke saya. Oke. Nah, ini adalah email saya. Silakan Anda kirim tugas review tersebut, ya, dan jangan lupa Anda berikan penulisan pada subjek email tugas review kelas A atau kelas B atau kelas C, seperti ya, biar saya mendata Anda semua itu lebih mudah, seperti itu, ya. Nah, saya tunggu dalam minggu ini, dan saya juga mengharapkan kepada Anda semua, ya, sebisa mungkin untuk mengakses e-learning, ya, baik itu absen ataupun memasukkan tugas. Tetapi untuk kebutuhan yang urgent ini, saya minta Anda untuk sementara mengirimkan tugas melalui email dalam bentuk PDF, ya. Oke. Terima kasih, ya, atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri perkuliahan pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.